Hai semua, kalian pernah membayangkan tidak bagaimana keadaan Indonesia setelah merdeka? Bayangan kalian, pasti negara Indonesia sudah damai, aman, tentram, dan nyaman. Tapi, ternyata bayangan itu tak seindah realita. Realitanya, meskipun Indonesia telah merdeka, negara kita belum aman dan damai. Banyak sekali pemberontakan yang terjadi, salah satunya adalah pemberontakan RMS. Namun sebelum itu, kita harus flashback dulu nih. Sebelum adanya pemberontakan RMS, sudah ada pemberontakan lain yang sudah terjadi dan mengancam pertahanan NKRI, seperti pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan DITII, juga pemberontakan APRA. Oke, back to the topic. Peristiwa RMS ini terjadi pada tahun 1950-an. Tepatnya, pemberontakan RMS terjadi pada tanggal 25 April 1950 yang berpusat di kota Ambon dan pulau sekitarnya seperti Pulau Seram. Pada tahun tersebut, Indonesia masih berbentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Itulah mengapa ada negara bagian seperti NIT atau Negara Indonesia Timur yang terdiri dari Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan sekitarnya. Masing-masing negara bagian itu memiliki pemerintahannya sendiri. Di tiap negara bagian itu ada presiden, perdana menteri, dan parlemennya. Kalau sekarang, negara bagian ini diganti dengan provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Tidak ada perdana menteri, sedangkan parlemennya adalah DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada kasus pemberontakan RMS, mengapa rakyat Maluku seperti Smokil enggak setuju kalau NIT atau Negara Indonesia Timur dilembur ke dalam NKRI? Karena mereka terlanjur kecewa kepada pemerintahan Indonesia yang melakukan pembangunan tidak merata. Mereka merasa bahwa pemerintahan pusat berlaku tidak adil karena negara bagian timur sangat tertinggal dalam hal pembangunan, sedangkan di Pulau Jawa pembangunannya sangat pesat. Selain itu, ada juga alasan lain. Alasan tersebut terkait dengan sentimen SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Rakyat Maluku merasa bahwa orang-orang yang berada di pusat pemerintahan itu mayoritas berasal dari suku Jawa dan beragam Islam. Dengan latar belakang yang kuat, itulah akhirnya Smokil dan rakyat Maluku Selatan memutuskan untuk melakukan pemberontakan dengan memproklamasikan Republik Maluku Selatan. Intinya, tujuan pemberontakan RMS adalah melepaskan diri dari NKRI dan membentuk negara sendiri. Pemberontakan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pertama, memproklamasikan Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Yang kedua, mendukung Belanda. Dampaknya banyak orang-orang Maluku migrasi ke Belanda. Yang ketiga, menangkap orang-orang pendukung pemerintahan RIS Republik Indonesia Serikat. Dampaknya banyak orang-orang mati akibat diculik habis-habisan. Mendengar hal itu, pemerintah marah dan berusaha mengatasi pemberontakan MS dengan dua cara, yaitu jalan damai atau negosiasi dan operasi militer. Jalan diplomasi antara Dr. Johannes Leimana, seorang politisi sekaligus dokter asal Maluku yang mewakili NKRI untuk meyakinkan rakyat Maluku Selatan, dan Dr. Smokil nggak berhasil. Negosiasi tersebut ditolak oleh Smokil. Selanjutnya, gerakan operasi militer atau GOM 3 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1950. Akhirnya, pemerintah pusat memutuskan untuk menyelesaikan konflik menggunakan operasi militer. Gerakan operasi militer atau GOM 3 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1950. Untuk menumpas pemberontakan RMS, pemerintah mengirimkan APRIS, Angkatan Perang RIS, di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Slamet Riyadi dan Kolonel Alex Kaliwilarang dalam operasi Pasupati. Dalam operasi tersebut, satu persatu pengikut Dr. Smokil berjatuhan dan diadili, termasuk tokoh-tokoh. Akhirnya, Ambon yang menjadi ibu kota RMS berhasil dikuasai oleh pemerintah Indonesia pada 28 September 1950. Sayangnya, salah satu tokoh yang gugur dalam penumpasan pemberontakan RMS adalah Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Ia gugur ketika APRIS sedang melakukan perebutan benteng New Victoria. Meskipun begitu, operasi militer masih terus berlanjut di Pulau Seram hingga tahun 1962. Smokil pun berhasil ditangkap pada tanggal 12 Desember 1963 di Pulau Buru dan ditahan di Pulau Seram.
Ia kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Ditangkapnya Sumokil menjadi tanda bahwa pemberontakan RMS telah berhasil ditumpas. Hingga akhirnya, Sumokil menepati janjinya terhadap Andi Aziz yang akan berperang hingga titik darah penghabisan. Ia dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan dan dieksekusi pada 12 April 1966 di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Sedangkan sebagian pendukung RMS kemudian diangkut ke Belanda. Akhir dari penumpasan tersebut membawakan kebahagiaan kepada rakyat Indonesia. Seluruh perjuangan dan tenaga dikorbankan untuk mempertahankan NKRI. Maka dari itu, kita sebagai generasi-generasi penerus bangsa harus bisa mempertahankan NKRI lebih daripada perjuangan para pahlawan kita sebelumnya.